Pernah nggak sih lu lihat seseorang yang di tengah kekacauan atau tekanan hebat, mukanya tetap santai, ngomongnya tenang, dan otaknya kayaknya jernih banget. Kayak nggak ada beban hidup gitu. Pasti kita semua pernah ngalamin momen pengen bisa kayak gitu, kan? Ternyata, ketenangan itu bukan bawaan lahir atau anugerah dari langit loh. Ketenangan itu adalah keterampilan, skill yang bisa dilatih dan diasah terus-menerus, sama kayak lu belajar masak atau main gitar. Video ini ngasih tahu kita soal kebiasaan-kebiasaan yang dipunyai orang-orang super tenang ini. Mereka adalah orang-orang yang bisa tetap berpikir jernih dan bertindak bijak, bahkan di situasi paling bikin panik sekalipun. Jadi kalau lu pengen juga punya ketenangan hati di tengah badai, baca terus ya. Gua bakal bahas tuntas gimana caranya lu bisa melatih dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidup lu sehari-hari, biar lu bisa jadi versi terbaik dari diri lu yang lebih tenang dan terkendali. Ini bukan tentang ngehindarin masalah, tapi tentang gimana lu ngadepin masalah dengan kepala dingin. Kebiasaan pertama yang bikin orang-orang ini tetap tenang adalah kemampuan mereka dalam mengelola respons tubuh terhadap stres. Lu tahu kan? Tubuh kita punya sistem alarm otomatis yang sering disebut fight or flight response. Ini tuh kayak tombol darurat yang langsung nyala pas tubuh kita ngerasa ada ancaman. Entah itu ancaman fisik kayak dikejar anjing, atau ancaman mental kayak deadline kerja yang mepet banget. Saat alarm ini nyala, jantung lu bisa deg-degan, napas terengah-engah, tangan dingin, dan suara meninggi. Orang yang tenang itu ngerti banget bahwa reaksi tubuh ini nggak bisa dicegah sepenuhnya. Itu udah settingan dari pabriknya. Tapi, yang bisa mereka lakukan adalah mengaturnya biar nggak berlebihan atau kebablasan. Mereka sadar banget sama sinyal-sinyal awal stres ini. Begitu muncul sinyal kayak napas yang mulai nggak beraturan, atau tangan yang mendadak dingin, mereka langsung punya cara buat matiin alarm itu. Ini penting banget karena kalau alarmnya nyala terus, otak lu jadi susah mikir jernih. Nah, gimana caranya matiin alarm itu? Ini masuk ke bagian kedua dari kebiasaan pertama mereka. Mengatur ulang reaksi tubuh. Salah satu teknik paling ampuh yang sering mereka pakai adalah pernapasan sadar, atau yang populer dengan sebutan box breathing. Caranya gampang banget, lu bisa coba sekarang. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan napas selama 4 detik, buang napas perlahan selama 4 detik, lalu tahan lagi selama 4 detik sebelum mulai tarik napas lagi. Ulangi beberapa kali. Dengan teknik ini lu ngirim sinyal aman langsung ke otak lu, bilang kalau semuanya baik-baik aja dan gak ada bahaya. Selain itu ada juga teknik grounding 5-4-3-2-1. Teknik ini bantu banget buat ngembaliin fokus lu ke saat ini. Bukan kepikiran yang bikin panik. Caranya, lu lihat 5 benda di sekitar lu, sentuh 4 tekstur yang berbeda. Dengar 3 suara di sekitar lu, hirup 2 aroma, dan sebutkan 1 hal yang lu syukuri. Teknik ini bikin lu hadir di momen sekarang, ngurangin overthinking yang bikin gak tenang. Kebiasaan berikutnya adalah kemampuan mereka memisahkan fakta dari interpretasi, dan ini erat kaitannya dengan memberi jeda sebelum bereaksi. Orang yang tenang itu nggak langsung percaya sama semua pikiran yang muncul di kepala mereka. Mereka itu skeptis sama asumsi dan cerita yang dibikin sama pikiran sendiri. Mereka ngelatih diri buat bertanya, apa fakta objektifnya? Apa yang sebenarnya gue tahu dan apa yang cuman asumsi atau cerita yang gue bikin sendiri? Misalnya saat bos lu mukanya serius pas ketemu lu, pikiran lu mungkin langsung bilang, wah pasti gue bakal dimarahin nih. Tapi fakta objektifnya cuman bos lu mukanya serius. Belum tentu lu dimarahin kan? Mungkin dia lagi mikirin utang atau masalah lain. Disinilah jeda sebelum bereaksi itu penting banget. Mereka nggak langsung bereaksi secara otomatis. Ada semacam respon gap antara stimulus, bos mukanya serius, dan respons, lu jadi panik atau takut. Dalam jeda itu, mereka punya kesempatan buat memilih respons yang lebih efektif dan sesuai sama tujuan jangka panjang. Mereka juga sering menamai emosi yang dirasakan kayak, oh, gue lagi ngerasa cemas nih, atau gue lagi kesel. Dengan menamai emosi, otak jadi lebih jernih dan nggak langsung terlarut dalam emosi itu. Selanjutnya, orang yang tenang itu punya kebiasaan fokus pada hal yang bisa mereka kontrol. Coba deh lu pikir, berapa banyak energi yang udah lu buang buat ngekhawatirin hal-hal yang sama sekali nggak bisa lu kendalikan. Contohnya kayak macet di jalan, cuaca buruk, atau bahkan opini orang lain tentang diri lo. Itu semua di luar kendali kita, kan? Orang yang tenang itu nggak buang-buang energi di sana. Mereka ngerti banget bahwa kalau terus-terusan mikirin yang nggak bisa dikendalikan, cuman bakal bikin stres dan nggak produktif. Makanya mereka itu fokusnya dialihin ke hal-hal yang produktif, konkret, dan bisa ditindaklanjuti. Mereka itu ngarahin perhatian mereka pada respons mereka sendiri, terhadap situasi, bukan pada situasinya itu sendiri.
Jadi kalau macet mereka mikir, gue nggak bisa ngubah macetnya, tapi gue bisa dengerin podcast yang bermanfaat atau latihan pernapasan biar tenang. Ini bikin mereka selalu punya sense of control dan gak gampang panik karena merasa gak berdaya. Salah satu kunci ketenangan yang sering diabaikan adalah refleksi diri secara rutin. Ini bukan tentang nyalahin diri sendiri atau self-blaming atas semua yang terjadi. Tapi ini adalah proses buat belajar dari pengalaman dan mengenali diri lu dengan lebih baik. Orang yang tenang itu rutin banget ngelakuin refleksi. Mungkin setiap hari atau setiap minggu, mereka nanya ke diri sendiri apa yang gue rasain hari ini. Apa peran gue dalam kejadian ini? Apa yang bisa gue pelajari dari semua ini? Dari refleksi ini, mereka jadi bisa ngidentifikasi pola-pola perilaku yang muncul. Misalnya, oh ternyata setiap kali gue kurang tidur, gue jadi gampang marah. Dengan ngerti pola-pola kayak gini, mereka jadi bisa antisipasi dan ngatur diri lebih baik di masa depan. Refleksi ini kayak lu ngaca ke diri sendiri, melihat ke dalam, biar lu makin kenal sama siapa diri lu sebenarnya. Dan itu penting banget buat ketenangan batin. Gak cuma di mental, ketenangan juga bisa dibangun dari hal yang kelihatan sepele tapi punya dampak besar. Rutinitas yang stabil. Di tengah dunia yang seringkali gak bisa ditebak dan penuh kejutan, punya rutinitas harian yang stabil itu penting banget buat ngasih rasa aman dan kendali. Orang yang tenang biasanya punya rutinitas. Gak harus yang ribet atau kaku banget. Tapi hal-hal kecil yang mereka lakukan secara konsisten. Misalnya, bangun pagi di jam yang sama setiap hari, minum segelas air putih begitu bangun, atau melakukan peregangan singkat sebelum mulai aktivitas. Mungkin kedengarannya remeh, tapi rutinitas-rutinitas kecil ini ngasih semacam jangkar buat hidup mereka. Ketika ada hal besar yang bikin kacau di luar sana, rutinitas ini membantu mereka tetap waras dan tenang. Karena ada beberapa aspek hidup yang tetap terprediksi dan berada di bawah kendali mereka. Ini kayak punya fondasi yang kokoh di tengah guncangan. Kebiasaan ketujuh adalah menerima ketidaknyamanan. Ini mungkin terdengar aneh karena siapa sih yang suka nggak nyaman? Tapi orang yang tenang itu nggak lari dari rasa nggak nyaman. Justru mereka melihatnya sebagai bagian alami dari proses pertumbuhan dan pembelajaran. Mereka tahu bahwa zona nyaman itu nggak akan bikin mereka berkembang. Jadi saat ada situasi yang bikin mereka nggak nyaman, entah itu harus belajar hal baru yang susah, ngadepin konflik, atau menghadapi kegagalan, mereka nggak menghindar. Mereka malah menghadapinya. Mereka ngelatih mental mereka buat jadi lebih kuat, kayak otot yang dilatih biar makin kekar. Mereka juga punya cara buat ngatasin rasa nggak nyaman itu, yaitu dengan memecah rasa nggak nyaman yang besar jadi bagian-bagian kecil. Lalu mereka fokus pada progres yang konsisten, sedikit demi sedikit sampai rasa nggak nyaman itu bisa diatasi. Ini tentang membangun daya tahan mental yang luar biasa. Terakhir, tapi nggak kalah pentingnya, orang yang tenang itu hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Emosi itu sifatnya naik turun, kadang senang, kadang sedih, kadang marah, kadang cemas. Kalau lu ngambil keputusan cuma berdasarkan emosi sesaat, bisa-bisa lu jadi orang yang plan-plan dan nggak konsisten. Orang yang tenang itu udah memilih nilai-nilai yang penting banget bagi mereka, kayak integritas, tanggung jawab, kejujuran, atau kasih sayang. Nilai-nilai inilah yang jadi kompas utama mereka saat mengambil keputusan, terlepas dari suasana hati atau emosi yang lagi dirasakan. Jadi saat mereka dihadapkan pada pilihan sulit, mereka nggak nanya, gue lagi ngerasa apa ya sekarang? Tapi mereka akan nanya, keputusan mana yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang gue pegang? Ini bikin mereka punya fondasi yang kuat, nggak gampang goyah, dan punya konsistensi dalam tindakan dan karakter mereka. Hidup berlandaskan nilai bikin lu punya tujuan yang jelas dan gak gampang terombang-ambing oleh situasi. Jadi, dari semua kebiasaan ini lu bisa lihat kan kalau ketenangan itu bukan tentang gak punya masalah sama sekali, tapi tentang gimana lu merespons masalah itu. Ini semua adalah skill yang bisa dilatih kok, gak ada yang instan. Mungkin awalnya lu ngerasa susah, tapi ingat prinsip menerima ketidaknyamanan dan fokus pada progres kecil. Mulai aja dari satu kebiasaan dulu, misalnya latihan pernapasan sadar setiap hari selama 5 menit. Nggak perlu sempurna, yang penting konsisten. Dengan ngelatih kebiasaan-kebiasaan ini, lu akan ngembangin kapasitas diri lu buat ngadepin tekanan hidup dengan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih efektif. Pada akhirnya, lu pasti bisa jadi orang yang selalu tenang di situasi apapun. Dan itu akan membawa dampak positif yang besar buat hidup lu secara keseluruhan. Jadi, siap buat mulai latihan? Lu pasti bisa.